ini adalah vlog pertama saya. Semoga nanti teman-teman bisa merespon apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan tema-tema apa sih yang menarik untuk kita bahas dari fenomena-fenomena yang sedang kita alami. Bisa tulis di kolom komentar, dan saya berharap teman-teman bisa subscribe ya. Maaf ya, jadi kalau ini adalah video amatiran saya. Kali ini tuh saya akan membahas soal ramainya perbincangan soal Aisyah dan Khadijah. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu sama Khadijah radhiyallahu anhu itu adalah tokoh perempuan Islam yang banyak berpengaruh dalam perkembangan Islam itu sendiri. Secara peradaban Islam itu juga banyak memberikan pengetahuan tentang bagaimana sosok tangguhnya Khadijah dengan sosok cerdasnya Aisyah. Tapi terlepas dari itu, kita sepertinya tuh mudah konsumtif terhadap fenomena-fenomena yang ada. Jadi kalau misalnya saat ini ya, kita tuh lagi ada di situasi pandemik corona atau disebut sebagai COVID-19. Saat ini itu banyak fenomena pembuatan video, cara bagaimana cuci tangan, kemudian berkembang lagi bagi orang yang sudah mulai bosan dengan mengikuti kebijakan stay at home itu dengan membuat dalgona coffee. Jadi saya salah satu orang yang 2 kali gagal membuat dalgona dan akhirnya berhasil, tapi itu kemudian saya juga ternyata ikut konsumtif atau ikut latah dengan dari sesuatu hal yang lagi populer. Nah, dalam hal ini lagu Aisyah istri Rasulullah ini menjadi populer, diperbincangkan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mengambil kubu Khadijah, ada yang mengambil kubu Aisyah. Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya ingin mengambil sesuatu yang berbeda. Jadi saya ingin menganalisis framing. What is analysis framing? Jadi analisis framing itu adalah ketika kita menganalisis sesuatu yang diframekan oleh media atau diimagekan oleh media. Jadi kalau teman-teman anak-anak sosial, jadi mereka sudah terbiasa dengan analisis framing. Tapi kenapa, apa yang melatar belakangi saya mengambil analisis framing untuk melihat fenomena ini? Pertama, saya tuh bukan orang yang mau memperbandingkan antara Siti Aisyah dengan Khadijah. Kenapa? Karena mereka berdua itu betul-betul memiliki keahliannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing, dan itu bukan hal yang perlu diperdebatkan atau perlu perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kedua, kenapa kita perlu melihat dua sosok ini yang diframekan oleh media? Ternyata realitas itu dibentuk oleh media. Kenapa? Karena menurut penelitiannya Halloran DKK dan teman-teman dan kawan-kawan, dia melihat bahwa ada sebuah framing kejadian yang sebenarnya dengan kejadian yang setelah diberitakan dalam media. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya ajukan untuk melihat bagaimana proses framing yang terjadi hari ini. Pertama, kenapa pemberitaan dalam media itu soal lirik lagu Aisyah yang menjadi kontroversi? Kedua, kenapa penekannya pada romantisme? Ketiga, kenapa bukan perjuangan Aisyah dan yang pada saat itu dia menjadi panglima perang? Jadi di sini itu ada analisis framing dan skema. Kenapa? Sebenarnya teori soal skema itu sudah ada di teori-teori psikologi yang menjelaskan bagaimana seseorang itu menggunakan struktur kognitifnya untuk melihat dunia. Nah, salah satu yang kemudian ingin ditekankan dalam hal ini itu adalah bagaimana cara bicaranya skema itu tertuju pada organisir sebuah pengetahuan, sehingga ketika kita melihat bagaimana skema yang dibuat dalam framing tokoh Aisyah dan tokoh
Khadijah dalam beberapa media itu memancing pengalaman memori masa lalu untuk melihat dunia sekarang dan melihat dunia di masa depan, mengorganisir sebuah pengetahuan, mendikte kita bagaimana seharusnya realitas itu dilihat. Nah, dalam hal ini skema ini dibentuk oleh siapa sih? Oleh mereka yang mengcover, oleh mereka yang membuat lagu, oleh mereka yang mempersoalkan pro dan kontra. Kita masuk ke skema sosial. Jadi skema sosial itu seperti skrip atau skenario, guys. Jadi skrip atau skenario itu sama halnya ketika kita mengandaikan dunia dan realitasnya itu seperti layaknya lakon atau peran yang dimunculkan pada sosok yang berhubungan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Kalau misalnya ini adalah Aisyah, maka Aisyah itu menjadi sosok perempuan yang dicitrakan, yang diframingkan sebagai seseorang yang beragama Islam. Kemudian dia menjadi sosok istri yang soleha, istri yang romantis, yang ikut berjuang dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik dalam perjalanan dan sekaligus beliau memperjuangkan perkembangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberitakan dalam sebuah media, dicitrakan sebagai sosok yang indah, yang glowing. Karena ketika kita kontekstualisasikan Humairah itu saat ini media mencitrakan Humairah tuh glowing, kemerah-merahan, bersinar begitu. Tapi ya itulah skenario yang diframingkan oleh media tentang sosok beliau begitu. Kemudian siapa sih yang membuat skenario ini? Siapa aja? Jadi bisa pengarang lagu, bisa media-media sosial, atau akun-akun yang mendukung adanya gerakan istri solehah, atau dan yang lain-lainnya. Jadi media itu diframing sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah tujuan tertentu yang mereka mau membuat sebuah realitas yang dibentuk oleh media tersebut. Jadi skema ideologis itu memasukkan inferensial. Jadi inferensial tentang asumsi ideologi yang implisit pada sebuah teks atau pada sebuah lagu. Kalau dalam ini kita melihat bahwa pembuat lagu atau yang mengcover lagu itu memberikan atau membuat skema tentang lirik lagu yang dia percaya pada dirinya sendiri untuk menafsirkan sebuah realitas bagaimana seorang manusia, seorang istri itu harus seperti apa gitu. Nah, konstruksi ini itu menggiring halayak terhadap ingatan tertentu atau pengetahuan tertentu. Apa yang halayak tahu tentang realitas itu kan biasanya sedikit banyak itu diambil dari bagaimana media menggambarkannya. Jadi kalau bicara media kan saat ini media fundamental yang banyak mempengaruhi sebuah pengetahuan kan adalah media internet, media sosial, dan media-media yang lain. Kalau media cetak saya rasa beberapa persen saja yang mengambil itu. Tapi media-media sosial itu banyak mempengaruhi bagaimana orang mengetahui tentang sosok Siti Khadijah, sosok Siti Aisyah. Menggunakan analisis framing ini, pertama skema sosial atas ketokohan Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri muda Nabi Muhammad yang banyak berkontribusi dalam perjuangan agama Islam setelah wafatnya Siti Khadijah. Beliau itu menjadi seseorang yang diframekan sebagai sosok pendamping yang setia, selalu memberi dorongan, yang sweet, yang romantis kepada Nabi Muhammad. Kemudian Aisyah juga menjadi salah seorang yang cerdas, penuntut ilmu. Dalam hal ini
ada 1210 hadis yang beliau riwayatkan dan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta 54 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi analisis framing soal Siti Aisyah yang saya dapatkan ketika menggunakan skema sosial, maka di sini saya melihatnya itu Aisyah itu diframingkan sebagai sosok istri Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita mengambil buku The Woman Rebellion and Islamic Memory tahun 1996, itu menunjukkan bahwa Siti Aisyah menyumbang 242 hadis, dan diantaranya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. 174 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 54 hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan skema ideologis yang saya dapatkan ketika melihat framing soal ketokohan Khadijah di media itu, saya melihatnya Khadijah itu sebagai seseorang yang dijamin mendapatkan surga Allah. Kemudian sosok kepatuhan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW itu juga ditekankan sebagai salah satu bukti bahwa perempuan itu harus patuh kepada suami. Dalam hal ini pun juga perdebatan di media sosial tentang budaya patriarki yang menekankan bagaimana perempuan dan laki-laki. Beberapa referensi memang menyebutkan hal tersebut, tapi saya tidak akan memperdebatkan hal itu. Saya hanya melihat bagaimana framing kedua tokoh ini dalam dunia media. Kemudian yang kedua, skema ideologi yang bisa dilihat dari framing Siti Khadijah itu adalah ketika Khadijah itu digambarkan sebagai seseorang yang bertanggung jawab, yang kuat mendampingi baginda, sehingga framing di media itu memberikan standar tersendiri soal bagaimana perempuan yang cantik, cerdas ala Aisyah dengan perempuan yang tangguh, kuat, kaya seperti Khadijah. Jadi akhirnya memberikan kategorisasi yang seperti itu, yang framingnya begitu di media. Kemudian yang terakhir, jadi kenapa penekannya pada romantisme, kenapa tidak pada perang? Ternyata ini adalah salah satu bentuk dari klasifikasi. Kalau kita berbicara framing, maka ada klasifikasi, ada pemilihan. Jadi skema atau skenario tentang romantisme itu akan lebih diterima oleh kaum milenial atau pasangan muda yang baru nikah dan sedang mencari sosok role model tokoh perempuan dalam Islam sebagai panutan dalam berperilaku, ketimbang berbicara soal sejarah perjuangan Siti Aisyah pada saat perang, pada saat membantu Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi media kenapa fenomena lagu Siti Aisyah menjadi booming.